panduan singkat belajar flowchart diagram yang kali ini menggunakan Visio. Untuk yang pertama atau yang ini kan ada dua ya, situ ada cross functional sama basic flowchart. Ya, itu ada dua. Mungkin ada bisnis ya. Oke, basic. Ya, oke. Ini ada cross functional ya. Atau ya, nah di getting start itu ada ya. Yang penting ketemu flowchart ya, yang basic. Kalau yang cross yang di bagian selanjutnya ya, bagian lain. Jadi saya potong aja yang basic. Nah, saya masuk ke bagian basic. Saya singkat banget gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, kita pakai Visio, saya besar dulu. Oke, ini ada di sebelah kiri atau disebut di sini shapes. Ya, shapes-nya itu Anda bisa lihat, bukankah yang ada di dalam simbol-simbol yang telah dipaparkan atau di berbagai buku yang Anda temui itu akan ada di sini. Nah, coba itu nggak ada kan? Yang misalnya apa tadi arsip, gitu ya. Arsip itu nggak ada. Ya, oke. Saya pakai nanti kalau arsip pakai ini ya. Kalau dibutuhkan ya. Ya, begini ya. Oke, jadi pakai garis biasa ya. Nah, kira-kira begitulah itu arsip. Kan tidak ada di sini. Itu mengenai shapes yang tersedia. Coba saya langsung ke dasar. Dasar belum cross functional ya. Pertama yang harus Anda lakukan adalah menulis judul. Misalnya saya judul flowchart, itu betul nggak? Flow, kurang ya, salah posisi tangan ya. Flowchart diagram misalnya apa ya? Pengusulan uang. Nah, itu judulnya ya. Oke, judulnya seperti itu. Kurang besar ya. Ya biar bisa ya, format silakan dipikir tuh ada format gede nih dan seterusnya itu. Nah, ini dibesarkan bisa ya. Nanti terlalu lama ya. Oke, hemat kuota ya. Pertama itu masuk Terminator. Nah, Terminator ya bukan film ya. Mulai atau di situ start. Saya menggunakan apa tuh? Klik tahan dan geser ya. Kemudian saya tunjukkan yang kegiatan manual misalnya. Oke, berarti menulis form usulan. Ya, contoh itu kan nulis itu kan kegiatan manual ya di kertas. Kok enggak ada? Ya, saya memanahnya, membuat panah ini boleh loh diklik. Kalau punya Anda belum muncul yang bisa jadi yang Visio baru mungkin ada itu panah langsung. Kalau saya klik keluar tuh panahnya nanti. Tuh, mana? Nah, gitu, keluar. Tapi saya undo ya. Nah, hilang. Oke, saya pakai basic connector, dynamic connector tuh. Bisa kan? Boleh langsung. Nah, merah kan? Dimasukkan atau dilepas dulu di luar, kemudian panah dulu ya, dipakai tombol select panah ya, biar bisa menggeser. Nah, oke, oke, oke ya. Tuh, tuh tak besarkan ya, biar kelihatan. Ya lumayan lah ya. Saya hapus lagi juga. Nah, del. Saya bisa juga pakai tanda panah di shapes menu atas ya. Ini berbagai cara saya coba ya. Namanya juga memberi dasar ya. Nah, panahnya pakai ini. Ya, panah atau dihilangi seperti tadi. Hilangnya no line end. Kok malah masuk ke situ? Oh, more, sorry, salah baca ya. Mana yang tidak pakai anak panah itu? Oh, ini atas ya, no line. Ya, itu jika tidak pakai anak panah. Kalau pakai ini atau pakai dynamic connector. Oke, silakan dicoba. Nah, kalau ini mungkin nabrak bisa nggak dia? Oh, dia tidak ada ya. Nah, iya iya, belum bisa melengkung sendiri. Nah, kemudian memasukkan simbol dokumen. Saya pakai satu ya. Mana simbol dokumen? Oke, ya FP apa tadi? FPU ya. Nah, saya singkat aja langsung FPU. Kalau mau pakai dua, ini FPU satu ya. Ini saya pakai lagi. Tapi ini kan nabraknya di atas ya. Nah, itu harus saya klik kanan, kemudian shapes, itu send to back.
Oke, silakan dicoba nanti di berbagai software mungkin berbeda ya caranya, tapi harus Anda cari. Kalau bertanya saya mungkin saya juga nggak tahu gitu ya. Iya, karena harus berhadapan langsung. Ya. Kalau berhadapan langsung biasanya saya bisa nyari, tapi kalau hanya ditanya biasanya, di mana ya? Ya, klik kanan itu. Oke, klik kanan. Oh, betul ya. Saya mau format teks ya. Format teks. Nah, keluar. Ini mau saya atas gitu. Kenapa saya pakai format teks? Karena ini coba dilihat. Nggak kelihatan kan? Apalagi di dekat kan ya. Nah, nggak kelihatan hilang itu apa? Nah, itu harus di format teks. Klik kanan, format teks atau cari di menu atas itu mungkin ada. Nah, text box ya itu yang top, apply. Nah, itu kalau dokumennya rangkap. Ya, kalau di contoh saya satu ya tadi. Ya, oke. Oke, kalau dokumennya rangkap begitu. Anda panah pakai misalnya saya pakai konektor di panah. Nah, sudah jadi. Itu menggok ya karena tidak lurus ya, diluruskan. Ya, oke. Nah, kemudian pakai on pick. Oke. Ya, klik beri angka satu. Kemudian Anda bisa memindah menggok biar ya di atas itu. Satu lagi bukan dua ya. Kemudian kenapa kok itu ya ini dilanjutkan ya. Karena ini biasa ya, menyetujui. Ya misalnya ya, udah biar gitu aja. Ya, biar cepat. Nah, terus jangan lupa ada terminator. Jadi bawa lagi selesai. Ya, begitu cepatnya ya. Jadi kalau ada PR itu mungkin 10 menit selesai itu. Terus oke, saya copy aja sekaligus. Kalau mau buat PDF-nya ini ya toh, Ctrl C sampai judul juga boleh. Masuk PDF gitu ya. Mana PDF? Kok masuk PDF? Masuk MS Word. MS Word terus di PDF kan ya. Atau diekspor langsung biasanya juga bisa, tapi tanpa memberi nama bagaimana ya itu bolehlah diberi nama. Paste spesial ya. Saya mungkin punya Anda tidak kelihatan ya. Oke, saya perkecil dulu. Ya, kecil. Oke. Nah, wis ben di situ. Biarin. Paste spesial. Nah, oke. Keluar kan ini gambar ya bentuknya. Atau kalau Anda pakai biasanya gambar itu kalau membuat JPEG itu berbagai tempat ya. Saya cobakan itu. Semoga eh, bisa dipakai ya. Nah, ini saya aktif di ACDC ya. Biasanya saya mengelola gambar di situ. Nah, kalau mau jadi gambar langsung JPEG ya udah ini saya copy. Tadi kan sudah saya copy ya. Saya Ctrl V. Nah, dia langsung nyimpan tuh. Misalnya apa ya tadi? Apa tadi flowchart ya? Flowchart kelihatan. Ya, misalnya saya beri nama itu. Nah, jadi JPEG kan? Iya, itu jadi JPEG. Kemudian ini saya tutup aja ya. Nah, oke. Yang lain apa ya? Ini tadi MS Word ya. Kalau MS Word tadi bisa misalnya di save as PDF kan? Oh, ketutup ya, mengecil. Nah, ini ada kalau saya ada save as langsung PDF. Entah Anda pakai Nitro atau apapun bisa di save as jadi PDF kan? Ya, oke. Itu sudah sering ya Anda bikin PDF ya. Oke, nggak usah saya teruskan. Kemudian apa ya? Oke, ekspor langsung gitu ya. Ekspor langsung dari Visio. Nah, ini juga ada ini nampaknya coba kalau ini diberi nama ya punya Anda. Mana? Save as mungkin ya ada. Ekspor ada nggak gitu. Kalau ada bisa diekspor. Ya, tapi saya jarang. Biasanya kan masuk di MS Word ya. Ini di save as mungkin ya ada. Save as JPEG. Nah, JPEG ada. PDF nggak muncul ya kali ini. Iya. Berarti ekspornya ada di JPEG. Nah, kalau sini nggak ada PDF-nya. Belum lihat.
gitu ya. Atau kalau Anda pakai print biasanya print PDF ya atau nah dicari print PDF. Nah, PDF Creator atau PDF Arsitek. Saya pakai ini biasanya kreator sekarang larinya ke arsitek ya. Ya, tapi itu dulu atau program lainnya lah gitu yang bisa untuk membuat PDF. Tetapi biasanya kan disertai dengan penjelasan dan seterusnya. Kenapa itu saya katakan perlu dimasukkan dalam MS Word gitu. Misalnya diagram di atas menjelaskan mengenai alur proses pengusulan pencairan dana. Nah, kira-kira begitu. Itu diteruskan. Yang pertama, misalnya apa tadi? Eh, unit pengusul menuliskan form usulan. Nah, itu misalnya ya. Jadi di sini bisa lah, karena ini belum ada fungsi mana ya. Jadi ini unit menulis ya, bolehlah. Karena nggak ada ya. Ini manajer menyetujui. Oke ya. Ditulis saja manajer menyetujui. Nah, itu yang lebih bagus. Karena belum cross fungsional. Tapi oke lah, ya oke. Baik, itu dulu yang saya sampaikan mengenai basic flowchart. Terima kasih dan selamat belajar.